Shalom, selamat siang sahabat Alusia yang terkasih. Jumpa lagi di dalam ibadah melalui media sosial. Harapan saya tetap semangat dan jaga kesehatan. Pada siang ini kita akan membahas tentang kata dan perbuatan yang dasarnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, khususnya dari ayat yang ke-25 sampai 34. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sahabat Alusia yang terkasih, tahukah kita bahwa setiap orang Kristen itu dinilai sesamanya melalui kata dan perbuatan? Pengaruhnya besar terhadap kehidupan. Bisa negatif, tetapi juga bisa positif. Bisa mendatangkan keajaiban, bisa mendatangkan keselamatan, tetapi juga bisa mendatangkan berkat serta mendatangkan kesengsaraan. Biasanya orang yang menilai kehidupan Kristen itu negatif, yang beredar di tengah-tengah masyarakat mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu murtad, orang Kristen itu kalau mati disalib. Anehnya, masyarakat percaya akan apa yang dikatakan orang-orang yang punya pandangan negatif itu. Tanpa menyelidiki benar atau salah, masyarakat mempercayai, ikut-ikutan mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir, murtad, mati disalib. Beda dengan orang-orang yang menilai positif. Mereka berkata bahwa orang Kristen itu orang yang baik, orang Kristen itu orang yang santun,
Orang Kristen itu orang yang suka berbagi, dan orang Kristen itu adalah orang yang senantiasa siap memberikan pertolongan. Sahabat Alusia yang terkasih, contoh yang nyata adalah pengalaman Paulus dan Silas di kota Filipi. Dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Dimulai ayat 19 sampai yang ke-40. Mengajar kita tentang 4 perkara dari kata dan perbuatan. Yang pertama, bahwa kata dan perbuatan itu menghasilkan sengsara. Paulus dan Silas di kota Filipi. Paulus dan Silas difitnah. Paulus dan Silas dibawa ke pengelola pemerintahan. Paulus dan Silas dianiaya, didera, dimasukkan ke dalam penjara, dirantai kakinya, kedinginan juga kesakitan. Istimewanya bahwa Paulus dan Silas justru berdoa dan memuji-muji Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hati dan pikiran Paulus dan Silas diletakkan di surga, sehingga hal-hal yang dilakukan itu seolah-olah dirinya yang kesakitan, dirinya yang kedinginan itu tidak pernah terjadi. Kata dan perbuatan menghasilkan sengsara. Dicatat dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 25. Yang kedua, kata dan perbuatan menghasilkan keajaiban. Paulus dan Silas berdoa dan memuji-muji Allah. Hasilnya didengar oleh orang-orang hukuman, didengar juga oleh Allah, sehingga Allah mengirimkan bencana, terjadi gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, seketika terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ayat 25 dan 26. Kata dan perbuatan dikemas dalam doa dan puji-pujian. Pernahkah kita mengalami? Saya punya nyanyian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kekristenan saya jatuh bangun. Tidak selalu baik. Justru yang tidak baik itu lebih banyak. Tetapi ketika saya itu bangun, saya punya nyanyian. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Pujian ini menghantar saya untuk dilengkapi. Waktu itu saya sudah berkeluarga.
Punya anak 2 masih kecil-kecil, yang besar umur 7 tahun, yang kecil umur 2 tahun. Sekarang lagunya beda. Lagu yang saya kumandangkan dalam kehidupan saya ketika saya selesai dilengkapi, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, buat Tuhan selalu manis. Beberapa tahun yang lalu pasti kita pernah dengar SMK sebelah gereja Getsemani, 33 murid ketempelan demit. Sebagian dibawa ke kantor gereja dan banyak orang yang berusaha menolong. Salah satunya saya. Aku praktekkan doa. Bunyinya, dalam nama Tuhan Yesus, keluarlah dari tubuh anak ini. Doa itu sama seperti orang Kristen lain mengusir setan. Aku malah dicekik. Untung waktu itu saya waspada. Saya ubah doaku. Saya memohon kuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Baru anak-anak yang kerasukan demit itu sembuh. Kata dan perbuatan menghasilkan keajaiban. Yang ketiga, kata dan perbuatan menghasilkan keselamatan. Tokoh yang diselamatkan kepala penjara dan keluarganya. Dicatat di dalam ayat 27 sampai 34. Keajaiban membuat kepala penjara mau bunuh diri. Keajaiban membuat para tahanan itu utuh. Keajaiban membuat kepala penjara tersungkur di depan Paulus dan Silas. Keajaiban membuat kepala penjara menanyakan apa yang mesti diperbuat. Keajaiban membawa kepala penjara percaya Tuhan Yesus beserta keluarganya. Saya pernah seperjalanan dengan ibu muda Tionghoa. Saya bersaksi tentang Yesus. Ibu muda itu bilang sampai merinding mendengarkan kesaksian saya. Ibu muda itu berkata akan membawa suaminya percaya kepada Tuhan Yesus. Adakah ibu bapak punya pengalaman dengan kata dan perbuatan yang membawa keselamatan? Maukah kita mengulanginya lagi? Meskipun usia kita ini semakin bertambah, kekuatan kita ini semakin surut. Menyelamatkan orang dari belenggu kegelapan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, kata dan perbuatan menghasilkan berkat. Dalam penjara, Paulus dan Silas mendapat perlakuan istimewa. Kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, merawat Paulus dan Silas. Kepala penjara menjamu Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dibebaskan dengan diantar pembesar-pembesar dengan permintaan maaf. Waktu itu Paulus mengatakan dirinya adalah warga negara Romawi, dimasukkan penjara tanpa diadili. Ketika itu diungkapkan kemudian disampaikan kepada
pengelola pemerintahan kota Filipi, mereka semuanya ketakutan. Itulah sebabnya dia datang ke dalam penjara. Dia menghantarkan Paulus dan Silas keluar dari penjara dan mereka meminta maaf. Saudara-saudara, kata dan perbuatan dapat kita kemas dalam doa dan puji-pujian. Kata dan perbuatan dapat kita kemas dalam tindakan nyata di dalam pelayanan. Kata dan perbuatan kita bisa mendatangkan keajaiban, bisa mendatangkan keselamatan, bisa mendatangkan berkat, tetapi juga bisa mendatangkan kesengsaraan. Ketika kita menjalani kehidupan dengan iman kepada Tuhan Yesus, diperintahkan untuk bertindak dengan kata dan perbuatan. Lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, karena itu merupakan sikap menjadi Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada siang ini Engkau sudah berkenan untuk memberi pencerahan kepada kami dan menuntun kami dalam ibadah Alusia ini. Mohon berkat-Mu sehingga perjalanan hidup kami ini aman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.